Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baqi, mengecam keras pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyamakan operasi Angkatan Laut Amerika Serikat dengan aksi bajak laut. Baqi menyebut pernyataan tersebut sebagai pengakuan terbuka atas tindakan ilegal Amerika Serikat terhadap kapal-kapal Iran di perairan internasional. Menurut Baqi, pernyataan Trump bukan sekedar retorika, melainkan pengakuan langsung mengenai tindakan yang dianggap melanggar hukum internasional. Baqi juga mendesak komunitas global, negara-negara anggota PBB dan Sekjen PBB menolak segala bentuk normalisasi pelanggaran hukum internasional di jalur maritim. Sebelumnya Trump dalam pidatonya di Florida pada Jumat menyatakan Angkatan Laut Amerika Serikat telah menyita kapal Iran beserta muatan minyak dan kargonya. Pernyataan tersebut menambah ketegangan diplomatik di tengah konflik Amerika Serikat dan Iran, terutama terkait blokade maritim dan penutupan Selat Hormuz. Iran selama ini menilai operasi penyitaan kapal oleh Amerika Serikat sebagai pelanggaran serius terhadap kebebasan navigasi internasional. Ketua Parlemen Iran Muhammad Ghalibaf mengolok-olok tindakan blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz. Ya, Ghalibaf menyebut tekanan dari Amerika Serikat tidak berpengaruh terhadap produksi minyak Iran. Ketua Parlemen Iran Muhammad Ghalibaf mengejek blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz. Ia mengatakan produksi minyak Iran tidak terpengaruh oleh tindakan Amerika dan harga minyak justru meningkat. Melalui akun resmi media sosial X, Ghalibaf menyebut bahwa setelah 3 hari tidak ada sumur minyak yang meledak. Bahkan ia merasa yakin hingga 30 hari ke depan tidak akan terjadi ledakan. Ia juga mengolok-olok Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent karena memberikan saran buruk terkait aksi blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Sebelumnya, 52 kapal Iran dilaporkan telah melintasi blokade yang diberlakukan Amerika Serikat di perairan Iran dalam kurun waktu 72 jam. Dilansir dari media Timur Tengah, Middle East Monitor, berdasarkan data pelacakan satelit, kapal-kapal tersebut termasuk 31 kapal tanker minyak dan 21 kapal kargo. Diketahui Korps Garda Revolusi Islam mengumumkan pada 2 Maret bahwa Selat Hormuz telah ditutup untuk lalu lintas maritim. Hal tersebut menyusul pecahnya perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran pada tanggal 28 Februari lalu. Irit biaya perjalanan, seorang bapak penjual telur nekat menyeberangi sungai dengan tali di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Naasnya korban tewas terseret derasnya arus sungai. Seorang bapak parubaya bernama P nekat menyeberangi sungai Batang Anai dengan arus yang sangat deras. P menyeberangi sungai dengan bergelantung menggunakan tali agar dapat menyeberangi sungai. Derasnya arus sungai menyebabkan bapak berprofesi penjual telur ini hanyut. Untung saja warga langsung cepat berlari ke hulu sungai dan berhasil menyelamatkannya. Sebelumnya, Bapak P telah diingatkan tidak menyeberang sungai Batang Anai, tepatnya di daerah Anduring, Kecamatan 2x11, Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Arus sungai yang sangat kuat akan membuatnya celaka. Namun pertimbangan ekonomi membuat P nekat menyeberangi karena semenjak jembatan di Anduring ini putus, masyarakat terpaksa jalan memutar dengan biaya ojek sekitar Rp20.000. Jika arus sungai normal, warga menyeberanginya dengan menggunakan rakit. Ya, dia kan ditolong di sini. Jadi kondisinya karena masyarakat tetap sikap jalannya tegas, cepat. Itu dia kadang di sana. Ya ini nggak apa-apa. Berarti selamat ya Pak? Selamat. Ya. Kalau sekarang gimana Pak arus sungainya? Arus sungai sekarang udah turut. Dari kemarin udah ke sini. Gitu. Cukup berbahaya ya Pak? Bukan berbahaya, karena nyawa taruhannya.
Warga berharap jembatan yang dijanjikan oleh pemerintah untuk dibangun di daerah Anduring Kayu Tanam ini untuk segera direalisasikan. Jembatan di atas Sungai Batang Anai dibutuhkan ribuan warga setiap harinya. Pemirsa, akibat listrik, aliran atas tersambar petir, perjalanan komuter lain di stasiun Jurangmangu terhenti. Iya, imbas peristiwa ini pemirsa, penumpukan penumpang tak bisa dihindari. Video amatir merekam saat aliran listrik atas perlintasan stasiun Jurangmangu, Tangerang Selatan, Banten tersambar petir. Percikan bunga api berulang kali terlihat dari titik yang terbakar. Akibat peristiwa ini, perjalanan kereta komuter lain Rangkas Bitung lintas Pondok Ranji sempat terganggu dan penumpukan penumpang terjadi di stasiun Jurangmangu. Insiden yang terjadi di tengah jam sibuk pulang kerja ini membuat sejumlah penumpang KRL terkejut lantaran kereta yang ditumpangi berhenti mendadak. Mati listriknya, terus pas sampai stasiun Jurangmangunya kita disuruh keluar. Oh, berarti dievakuasi jalur lagi. Lagi. Jadi sekarang masih menunggu aja. Akibat insiden ini, ratusan calon penumpang kereta komuter tujuan Serpong dan Rangkas Bitung terpaksa harus bertahan di stasiun Tanah Abang. Sejak sore hingga Senin malam, ratusan calon penumpang kereta tujuan Serpong, Jurangmangu, dan Rangkas Bitung masih tertahan di stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pemirsa, bak film action, warga bersama polisi mengejar geng motor yang membuat resah. Ya, polisi pun terus memburu anggota geng motor yang beraksi dengan senjata tajam tersebut. Aksi kejar-kejaran sekelompok geng motor berlangsung menegangkan di Jalan Poros, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Bak film action, petugas kepolisian bersama warga menggunakan minibus berupaya menghentikan laju sekelompok geng motor yang dikenal sebagai geng motor utara. Pelaku yang diperkirakan berjumlah sekitar 40 hingga 50 orang ini memacu sepeda motor dengan kecepatan tinggi dengan membawa berbagai senjata tajam. Satu orang pelaku berhasil diamankan usai terjatuh dari sepeda motor. Nah, jadi ini sebelumnya sudah berapa minggu terjadi penyerangan, pembusuran, penrusakan, kekerasan yang terjadi di wilayah Maros. Jadi kita juga sebagai warga dan pihak kepolisian standby di lapangan untuk mengantisipasi adanya terjadi serangan susulan. Diduga aksi ini dipicu konflik antar kelompok geng motor, di mana kelompok geng motor utara diduga akan melakukan penyerangan terhadap kelompok lain di wilayah Maros. Hingga saat ini, polisi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap dan menangkap pelaku lain yang terlibat. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, A-News melaporkan. Pemirsa, dua pelaku begal wanita yang beraksi di depan lokasi wisata berhasil diringkus polisi. Salah satunya terpaksa harus menerima hadiah timah panas di kakinya karena mencoba melarikan diri. JF, pemuda berusia 19 tahun yang menjadi joki dalam aksi begal, tak dapat berkutik saat tim Jatan Ras Polda Jawa Timur membekuknya yang tengah tertidur. Polisi pun langsung menggiringnya untuk menunjukkan lokasi motor hasil rampasan yang disembunyikan serta lokasi kebun jagung tempat pembuangan celurit yang digunakan untuk membacok korban. Sementara rekannya SAS yang menjadi eksekutor dalam aksi keji ini harus menikmati panasnya peluru di kakinya karena mencoba kabur dari polisi. Dari penyergapan ini, polisi menyita barang bukti 1 unit sepeda motor milik korban dan 1 unit sepeda motor milik pelaku, 9 celurit, serta jaket hitam yang dikenakan para pelaku saat beraksi. Kemudian kita lakukan interogasi di mana modus tersangka ini dia menunggu korbannya sebanyak 2 kali. Jadi korban pertama lewat, calon korban pertama lewat, gagal, calon korban kedua lewat, gagal. Akhirnya korban ketiga ini, yaitu 2 orang wanita ini yang sepeda motornya berhasil mereka ambil paksa, mereka rampas. Komplotan begal ini diketahui sudah beraksi di 6 TKP, di mana yang terakhir menyasar wanita di depan sebuah lokasi kawasan wisata. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal pencurian dengan kekerasan, ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Harita Bayong, A-News melaporkan.